Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 6 ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam kehidupan ini kita melihat sesuatu dari cara pandang kita. Ya. Artinya kan pemikiran subjektif kita menjadi sebuah pendasaran untuk menghakimi realitas di luar diri kita, atau untuk memberikan penilaian terhadap realitas yang berada di luar diri kita. Atau mungkin lebih sederhana, kita menjadi hakim atas yang lain, memberikan vonis, menjatuhkan sebuah penilaian kepada yang lain berdasarkan ukuran kita. Sepintas lalu kita bisa sampai pada sebuah refleksi, kalau hal itu terjadi, maka kebenaran yang sesungguhnya tidak nampak, atau kebenaran itu hanya berada pada posisi sepihak saja sang penilai. Karena apa? Karena dia tidak mampu atau menyentuh lebih dalam kebenaran secara objektif. Artinya bahwa di luar dirinya itu ya ada juga sebuah unsur kebenaran yang dia tidak bisa ungkapkan karena tidak terlibat di dalamnya. Ya, sehingga nilai yang sebenarnya bisa ditemukan di dalam realitas yang berada di luar diri kita itu sebenarnya terungkap kalau seandainya kita tidak tidak memblokir diri kita atau memblok diri kita terhadap realitas di luar diri kita. Tetapi ketika kita memasukinya, maka di saat seperti itu kita akan mampu melihat nilai yang ada di dalamnya, atau ada sebuah kebenaran yang ada di dalamnya, atau yang ada di luar realitas yang kita nilai. Sekiranya hal ini ya menjadi poin penting juga untuk kita bisa sampai kepada refleksi berkaitan dengan peristiwa ini. Yesus yang berjalan di atas air ya. Ketika para murid itu melihat bahwa Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan ya. Kalau di penginjil yang lain, mereka ketakutan karena mereka menyangka mereka tuh melihat hantu. Bahkan dikatakan juga mereka berteriak hantu-hantu ya. Tentu di sini penilaian hantu ini ya, atau melihat sosok Yesus itu ya dengan suatu makhluk yang lain, itu karena mereka berada dalam posisi subjektif mereka. Mereka di bawah dalam perasaan takut, sehingga ketakutan itu terungkap lewat mulut mereka dan memberikan penilaian terhadap Yesus, bahwa Yesus itu adalah hantu. Nah, itu terjadi karena mungkin kurangnya percaya ya dari mereka bahwa Yesus itu adalah Allah ya, Raja atas segala sesuatu. Dia berjalan di atas air, tentu di sini mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah ya. Yesus menunjukkan kealahannya di hadapan para muridnya, tetapi karena kurangnya percaya, karena kurangnya tadi keyakinan mereka, sehingga ya mereka melihatnya secara lain.
Tapi meskipun demikian, ya Yesus memahami hal itu. Kemudian dia mendekati para muridnya lalu mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Nanti kan di sini Yesus hendak menepis ya, ketakutan mereka dan sekaligus setidaknya mengajarkan mereka untuk percaya bahwa Yesus itu sesungguhnya adalah Mesias, Tuhan. Ya, tapi ya itu tadi fakta sudah mengungkapkan hal itu, tetapi ya setidaknya para murid itu belajar dari pengalaman ini bahwa Yesus itu memang sungguh-sungguh adalah Tuhan. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita hubungkan dengan bacaan-bacaan sebelumnya ya, bahwa percaya ini ya menjadi poin penting untuk bisa melihat dengan hati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Ya, percaya itu ya menjadi kekuatan bagi kita ya untuk tidak tenggelam di dalam penilaian pribadi atas kehadiran Allah atau tidak merelativitisme atau merelativitis ya atau relatif ya merelatifkan kehadiran Allah dalam pengalaman kehidupan kita, tetapi kita dibawa kepada sebuah permenungan yang mendalam akan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup kita. Mungkin pengalaman hidup kita ya ada pengalaman yang menyenangkan. Ya, pengalaman di mana kita bisa mendapatkan sesuatu, kesuksesan dan sebagainya. Di situ ya mungkin dengan mudah kita bersyukur dan menyadari kehadiran Allah, bahwa Allah membantu kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pengalaman yang menyakitkan, pengalaman jatuh, ya mungkin kita tadi seperti berada dalam sebuah posisi diri yang tertutup sehingga menimbulkan penilaian, menyalahkan Tuhan atas pengalaman kita itu. Tuhan tidak terlibat, Tuhan tidak ada. Seperti itu ya. Karena pengalaman jatuh itu, meskipun kita berdoa, meskipun kita sudah mencoba untuk mendekatkan diri, tetapi seolah-olah Tuhan itu tidak dirasakan atau tidak membantu kita. Tapi sesungguhnya ya, kalau kita orang percaya, pengalaman pahit, pengalaman jatuh itu, mungkin di situ Tuhan sedang mengajarkan kita suatu yang baru. Yang setidaknya mungkin pengalaman itu dijadikan oleh Tuhan baik kita untuk menjadi batu pijakan agar kita belajar pada pengalaman itu lalu bangkit untuk merajut sesuatu yang baru. Ya. Tuhan tak pernah mencoba manusia melebihi kemampuannya. Tuhan tahu kemampuan manusia. Oleh karena itu Tuhan tak pernah mencobai manusia melampaui kemampuannya. Bisa saja pengalaman-pengalaman seperti itu ya Tuhan mau menguji kesetiaan kita. Bisa jadi juga ya Tuhan mau mencobai kita sejauh mana kepercayaan kita itu sungguh-sungguh tulus atau lahir dari hati. Sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan dalam pengalaman suka duka. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian ya Tuhan ya melalui bacaan Injil ini ya mungkin memberikan pesan kepada kita bahwa menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah, membiarkan Allah berkarya dalam kehidupan kita, segalanya atau tidak sama sekali, kita adalah milik Allah. Pengalaman-pengalaman kehidupan atau dinamika yang kita alami dalam kehidupan bisa saja sangat bermakna bagi kita yang percaya. Kalau seandainya kita sungguh-sungguh percaya, tetapi ya kita tidak menyangkal keberadaan kita sebagai manusia yang memang berada dalam posisi keterbatasan logika maupun perasaan dan sebagainya ya. Jadi kita mampu menilai pengalaman-pengalaman itu berdasarkan keterbatasan kita. Tetapi di sini kita diajak sebenarnya oleh Tuhan, terlepas dari keterbatasan kita, untuk tidak sepenuhnya atau tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi setidaknya di situ menjadi sebuah permenungan. Tuhan mengajak kita untuk merenungkan hidup kita masing-masing. Jangan takut, aku ini. Ya mungkin pernyataan ini mau menjelaskan atau mau mengatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan membela kita dalam setiap pengalaman itu, dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Itu tadi Tuhan tahu atau tidak, Tuhan tidak mencobai kita melampaui kemampuan kita. Penyerahan diri menjadi
hal yang penting yang mesti dibangun di atas iman kita ya. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana istimewa untuk hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.